Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Nur Afifah dengan NIM 03025237711. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kata baru dari mata kuliah Akuntansi Syariah Menengah. Pengertian dari kata baru. Akata baru merupakan istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada perjanjian atau kontrak yang dilakukan dengan tujuan untuk memberi atau menyumbangkan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Istilah ini sering digunakan dalam konteks asuransi syariah atau kegiatan amal. Adapun jenis-jenis akata baru. Akata baru ini terdiri dari qard, ran, hawalah, wakalah, wadiah, kafalah, dan wakaf. Qard sendiri merupakan akad pinjaman di mana pihak yang meminjamkan uang atau mukri memberikan pinjaman kepada pihak lain atau mustakri tanpa mengharapkan imbalan tambahan atau bunga. Yang kedua ada ran, yaitu akad di mana seseorang memberikan barang sebagai jaminan atas utang yang dimilikinya. Barang tersebut akan dikembalikan setelah utang dilunasi. Yang ketiga ada hawalah, yaitu akad di mana pihak yang berutang atau muhtamil mengalihkan kewajiban utangnya kepada pihak ketiga atau muhil yang bersedia menanggung utang tersebut. Selanjutnya ada wakalah, akad di mana satu pihak atau muakil memberikan wewenang kepada pihak lain atau wakil untuk melakukan tindakan tertentu atas namanya. Selanjutnya ada wadiah, yaitu akad di mana seseorang muwadi menitipkan barang atau uang kepada pihak lain wadi untuk disimpan dan dikelola dengan aman. Untuk kafalah sendiri merupakan akad yaitu di mana seseorang menjamin kewajiban pihak lain dalam hal terjadi gagal bayar atau ketidakmampuan memenuhi kewajibannya. Dan yang terakhir ada wakaf. Wakaf ini merupakan akad di mana seseorang mewakafkan hartanya untuk tujuan amal atau kepentingan umum, dan harta tersebut tidak dapat diambil kembali dan harus digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Selanjutnya ada manfaat dari akata baru. Yang pertama itu untuk perlindungan sosial atau bantuan dalam musibah, dan dana tabaru ini digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah atau kerugian sehingga memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang membutuhkan. Yang kedua itu mengajarkan nilai-nilai keikhlasan dan kedermawanan, di mana sumbangan yang diberikan dengan niat tulus untuk memperoleh ridho Allah, bukan untuk keuntungan pribadi. Dan selanjutnya kata baru ini memfasilitasi penyaluran bantuan kepada mereka yang membutuhkan, seperti melalui donasi untuk anak yatim, fakir miskin, ataupun korban bencana. Dan yang terakhir, menyediakan model transaksi bisnis yang etis dan sesuai dengan prinsip syariah yang dapat menjadi contoh bagi sektor bisnis lainnya. Selanjutnya dasar hukum dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 270, dan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan dari hadis Bukhari dan Muslim, setiap awal perbuatan baik adalah sedekah. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Al-Mujam Al-Kabir. Dan dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Undang-undang ini menetapkan OJK sebagai lembaga yang mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk asuransi syariah. Akata baru dalam asuransi syariah ini harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Dan yang keempat, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, di mana fatwa-fatwa dari DSN MUI menjadi pedoman penting dalam pengaturan akata baru dalam asuransi syariah di Indonesia. Fatwa ini menjelaskan dan memberikan panduan mengenai implementasi akata baru dalam praktek asuransi syariah serta prinsip-prinsip syariah lainnya yang harus diikuti. Syarat sah yang pertama ini ada niat dari pihak yang melakukan pemberian atau sumbangan harus tulus dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah SWT. Yang kedua, memberikan kesepakatan dan persetujuan karena Allah SWT. Yang ketiga, subjek
itu pihak yang memberi dan objek pihak yang menerima dari akata baru harus jelas dan teridentifikasi dengan baik. Yang keempat, tujuan dari akata baru harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan pemberian harus untuk tujuan amal yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kelima, adanya kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan yang keenam, penggunaan yang transparan dan akuntabel. Adapun contoh akata baru, studi kasus dari jenis akad. Contoh kasus dari akad ini yaitu Bu Sinta ingin meminjam uang sebesar 100 juta rupiah dan mengadai sertifikat rumah dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan. Pada saat pemberian pinjaman, yaitu jurnalnya piutang pembiayaan akad 100 juta di debit dan K1 Bank 100 juta di kredit. Dan saat pelunasan pinjaman, K1 Bank 100 juta rupiah di debit dan piutang pembiayaan akad 100 juta di kredit. Pencatatan barang jaminan seperti sertifikat rumah atau mobil umumnya tidak dicatat di buku besar utama, tetapi dicatat dalam catatan off balance sheet. Ini karena barang jaminan tersebut tidak menjadi aset yang dikendalikan secara langsung oleh lembaga keuangan syariah, tetapi hanya sebagai jaminan atas kewajiban nasabah. Untuk kesimpulannya, akad baru yaitu akad terkait kegiatan syariah dan amal, di mana tujuannya adalah memberikan bantuan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan materi. Dalam asuransi syariah, akad ini memastikan bahwa sumbangan digunakan untuk membantu sesama dalam kerangka hukum Islam yang adil dan transparan. Akad baru menawarkan manfaat yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk dalam memastikan kepatuhan syariah dalam asuransi, memberikan bantuan sosial yang efektif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat nilai-nilai etika dan kepedulian sosial. Baik, terima kasih. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.